Selamat pagi, saudara-saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Shalom damai sejahtera. Sebelum beraktivitas, mari kita memberi waktu sejenak beribadah lewat santapan rohani. Kita berdoa. Alangkah sukacitanya kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Bersyukur atas kasih setia Tuhan sehingga boleh menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun berada. Pagi hari ini kami mau belajar tentang kebenaran Tuhan. Ya, Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman dan setia melakukan, dia adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diberi satu judul, kebanggaan iman. Kebanggaan iman. Dalam menjalani kehidupan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada banyak hal orang menjadi bangga karena memiliki sesuatu dalam hidup ini, yang kadang-kadang membuat dirinya bangga dengan apa yang melekat pada diri tersebut. Misalnya orang memiliki fisik yang kuat, gagah perkasa, wajah yang cantik menawan, berprestasi yang baik,
punya kekuasaan, memiliki finansial yang cukup, dan yang banyak lagi yang dapat dibanggakan, termasuk dengan membanggakan manusia dalam kehidupannya. Nah, karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pengakuan gereja Toraja menyebut bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini bukan hanya sekedar pengakuan, apalagi jika sekedar diucapkan saja tanpa dimaknai dalam iman. Pengakuan kita haruslah menjadi identitas dan kebanggaan bagi setiap warga gereja Toraja dimanapun dan kapanpun mereka berada. Pertanyaan bagi kita, di manakah kebanggaannya? Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus menegaskan kepada jemaat tentang apa makna iman kepada Kristus. Dalam pengenalan iman kepada Kristus, Paulus memiliki keyakinan bahwa orang-orang percaya kepada Kristus akan tetap setia dalam segala tantangan yang pasti akan selalu dihadapi. Dan oleh karena itu, dalam bacaan kita Paulus menegaskan ada dua hal yang mendasar. Yang pertama, bahwa iman kepada Kristus menjadikan orang percaya menjadi anak-anak Allah dan dilayakkan untuk menyebut Allah sebagai Bapa dan sekaligus diperkenankan untuk menerima berkat sebagai anak-anak Allah. Itu yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam iman kepada Kristus kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan dalam kemerdekaan sebagai milik Kristus, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan kuasa Roh Kudus. Untuk menjadi bangga atas iman, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus mengenal Dia dengan benar. Dan dalam pengenalan yang benar tentang Yesus, maka kita akan dimampukan untuk menghidupi iman itu sendiri. Kita pasti memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Rasul Paulus katakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena itu sekali lagi, mari kita jadikan Tuhan sebagai kebanggaan iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Waktu sejenak yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sungguh-sungguh kami maknai dalam menjalani kehidupan ini. Untukku menjadikan bahagian bagaimana kami membanggakan iman secara orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu sekali lagi Bapa, dalam menjalani hidup ini, sungguh kami mengharapkan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Untuk dimampukan membedakan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam kehidupan ini. Kami mau hanya hidup untuk membanggakan iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Karena itu Bapa, terima kasih. Kami mau beraktivitas pada pagi hari ini. Berkati kami masing-masing, sehingga melalui tugas dan tanggung jawab kami sebagai ayah,
sebagai ibu, sebagai anak-anak pemuda, remaja. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak pekerjaan, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan iman kami, maka Tuhan pasti akan menolong dan menuntun kami untuk dapat menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Di tengah-tengah jemaatmu berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi. Menghadapi masalah kehidupan rumah tangga, masalah pergaulan, bahkan hubungan pekerjaan kami. Kami percaya bahwa hanyalah Tuhan yang memampukan kami untuk menuntun, sehingga kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Berdoa bagi jemaatmu ketika mereka berada dalam kelemahan. Kau tuntun mereka, peliharakan mereka, jamalah mereka dengan kasih setia Tuhan. Sehingga yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, hanya dengan tuntunan Roh Kudus, mereka boleh mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dan mereka boleh diberi kekuatan, sehat kembali, untuk kembali dalam kehidupan rumah tangga masing-masing melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Ya Bapa dalam surga, kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Peliharakan hidup kami dimanapun kami berada. Di bawah tanggung jawab oleh pemerintah, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tetap berkati, sehingga kebijaksanaan, hikmat senantiasa dijunjung tinggi bagi setiap pemimpin yang akan menuntun dan memimpin bangsa kami dengan sebaik-baiknya. Dan berdoa buat hamba-hamba Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan setiap saat. Tuhan perlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.